Halo semuanya, selamat datang di channel Kitsa, Komunitas IT Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merekam layar di Linux desktop. Ini khusus Linux desktop aja ya. Jadi untuk Linux server itu tidak mungkin bisa. Oke, baik. Untuk merekam layarnya, saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Kenapa saya memilih OBS Studio dibandingkan aplikasi perekam layar lain? Ya, karena OBS Studio itu sudah namanya dipakai banyak orang dan juga dia open source, jadi gratis. Dan juga OBS Studio itu mudah digunakan dan enteng sekali ya. Baik, kita langsung saja mendownload OBS Studio-nya. Hal yang pertama kalian lakukan adalah membuka browser Firefox web browser. Ini sudah bawaan dari Linux ya, jadi kalian tidak perlu menginstal Firefox lagi. Kita buka, lalu kalian buka website OBS Studio, buka yang paling atas. Nah, di sini kita ada 3 pilihan. OBS Studio itu mendukung 3 sistem operasi. Yang pertama Windows, yang kedua Mac OS, yang ketiga Linux. Saya belum tahu untuk OS yang lain bisa atau tidak, tapi kalau di sini OBS Studio hanya menampilkan 3 pilihan saja. Mungkin yang lain bisa, cuma ada caranya lagi. Baik, karena kita di sini menggunakan Linux, jadi kita pilih Linux. Baik, kita diarahkan ke web browser lagi. Oke, di sini kita ada 2 pilihan cara mendownloadnya. Yang pertama kita download lewat FlatHub, atau yang kedua kita lewat terminal. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial mendownloadnya lewat terminal. Baik, kita langsung saja buka terminal kita. Di sini, ketika sudah, maka kita jalankan perintah ini: sudo dd apt repository ppa-2 obs project /obs strip studio. Baik, biar lebih mudah saya copy paste saja ya. Lalu klik, lalu paste, lalu kita enter. Kita masukkan password kita. Setelah itu dia akan berjalan. Lalu kita press enter ya untuk continue atau melanjutkan proses install, atau kalau kita nggak jadi atau kita cancel, pencet Ctrl C. Kita enter. Di sini kita menambahkan dulu repository si OBS projectnya atau OBS studionya supaya bisa ke download lewat terminal. Kalau kita belum menambahkan repositorinya, kita tidak bisa namanya mendownload atau menginstal OBS Studio. Baik, setelah itu kita harus mengupdate-nya dulu karena kita sudah menambahkan sebuah repository, jadi kita harus update dulu. Caranya sudo apt update. Baik, ini kita menunggu dulu karena ini proses update. Baik, nah ini kecepatan proses ini tergantung dengan speed internet kalian ya. Kalau speed internet kalian kencang, berarti prosesnya juga kencang. Begitu sebaliknya. Baik, di sini langsung kita install OBS Studio-nya. Yang pertama kita harus download dulu karena kita kan belum punya namanya aplikasinya. Caranya sudo apt install ffmpeg OBS Studio. Kita pilih Y. Ini kita sedang mendownload si softwarenya dulu atau aplikasi OBS-nya dulu. Setelah download, nanti dia akan otomatis terinstall sendiri oleh si Linux-nya. Jadi kita nggak perlu namanya menginstal manual. Beda dengan Windows ya. Kalau di Windows kita download, setelah download kita menginstalnya secara manual. Tapi kalau di kalau di Linux itu sudah otomatis terinstall. Baik, seperti yang saya katakan tadi, prosesnya ini seberapa cepat tergantung dengan
kecepatan internet. Karena internet saya lumayan agak pelan, jadi ya prosesnya akan memakan waktu yang lama. Jadi ini saya skip dulu ya sampai prosesnya sudah selesai. Baik, proses downloadnya sudah selesai. Ini adalah proses installnya. Nah, proses installnya itu dia nggak tergantung dengan speed internet ya. Baik, ini kita udah selesai. Nah, kita ada dua cara untuk membuka sebuah aplikasi OBS-nya. Yang pertama kita bisa lewat terminal, atau yang kedua kita bisa buka langsung seperti di Windows, yaitu dengan lewat GUI. Ini kita ke sini ke kiri, chat OBS Studio. Ini dia OBS Studionya, atau kita pakai terminal bisa OBS Studio, ketik saja OBS. Nah, ini kita udah muncul. Jika kalian pertama kali menginstal OBS Studio, akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi ini adalah tampilan OBS Studio. Nah, di sini kita diberi 3 pilihan, atau sebenarnya 4 pilihan. Nah, tujuannya notifikasi ini supaya kita lebih dimudahkan ya dalam men-setting OBS-nya. Nah, di sini ada 3 pilihan oleh si OBS-nya. Untuk yang pertama, optimize for streaming, recording is secondary. Jadi lebih difokuskan untuk streaming. Kalau rekaman itu nomor 2. Atau yang kedua, optimize just for recording, I will not be streaming. Jadi ini khusus untuk ngerekam tapi tidak untuk streaming, jadi kita nggak bakal streaming. Atau yang ketiga, I will only be using the virtual camera, atau di sini hanya sebagai virtual camera. Jadi kita bukan untuk rekaman dan juga bukan untuk streaming, jadi hanya sebagai kamera, atau bahasanya itu kamera virtual seperti webcam. Jadi kayak HP dijadiin webcam atau kamera jadiin webcam. Nah, itu bisa menggunakan OBS. Oke, di sini saya lebih nyarankan kepada kalian untuk tidak kepilih tiga-tiganya ya. Atau kalau kalian cuma hanya untuk sekedar rekaman biasa, nggak perlu repot-repot, jadi pilihnya recording. Tapi saran saya itu jangan pilih ketiganya ya, karena kadang suka nggak cocok sama settingan kita. Seperti itu. Apalagi untuk yang streaming. Yang streaming ini saya sarankan untuk tidak dipilih ya, karena gak bakal sinkron atau gak akan sesuai dengan settingan kalian. Oke, di sini cara supaya untuk kita tidak memilih ketiganya yaitu dengan klik cancel. Di sini setelah itu di sini ada namanya update doang nih, sekadar informasi tentang OBS. Kita close saja. Baik teman-teman, ini adalah tampilan OBS-nya. Jadi di sini ada 5 menu. Yang pertama scan itu ibarat sebuah lembaran kertas ya teman-teman. Lalu source ini adalah isinya. Yang ini audio mixer, seperti yang kalian tahu ini adalah audio. Kita mau nyeting audio dari sini. Lalu ada scan transition. Scan transition itu gunanya ketika kalian berpindah ke scan yang lain, nah itu dia mengatur kecepatannya. Misalkan nih kita mau pindah ke scan kedua, nah itu berapa lama perpindahannya, seperti itu. Ini di editnya di duration. Nah lalu yang ke controls ini ya seperti kalian tahu, ngekontrol semuanya yang ada di sini. Baik, di sini saya akan memberikan settingan untuk rekaman ya. Nah di sini kita pencet aja scan rekaman. Lalu kita lihat isinya, kita isi apa. Kalau kalian mau ngerekam semuanya yang ada di tampilan ini, yang di desktop, kalian pilih display capture. Dia akan merekam semuanya, termasuk si OBS-nya itu sendiri. Kita pilih, lalu oke, dan ini tampilannya kalian oke-okein aja. Ini sebenarnya buat nge-crop sih. Ya kalau nge-crop lah kalian bisa diatur-atur lah. Lalu oke. Nah, ini kita sudah merekam, sudah tampil di OBS-nya. Lalu kita ke setting kita atur dulu audionya. Kalau misalkan kalian
menggunakan mic eksternal atau mic yang lain, kalian setting dulu di sini nih. Biasanya ada pilihan mic eksternal, tergantung dengan mic kalian ya. Kalau desktop kalian pilih Realtek, tapi berhubung di sini saya menggunakan Linux di virtual machine, jadi di sini dia tulisannya built-in audio analog stereo. Tapi ini kalian setting aja default. Jadi settingan default itu adalah dia memilih mana yang kedetek seperti itu. Lalu di video, di sini kita bisa mengatur resolusi videonya. Bedanya base canvas resolution dengan output scale resolution itu, kalau base canvas itu dia di sini nih, tampilannya di sini. Lalu kalau output itu hasil videonya seperti itu. Jadi di sini ada dua perbedaannya. Tapi saya sarankan untuk disamakan saja, karena nanti kalau misalkan berbeda itu agak aneh hasilnya ya. Nah, di sini saya sarankan tergantung dengan spek PC kalian. Kalau spek komputer atau laptop kalian mampunya hanya 720 ya 720. Kalau mampu 1080 ya 1080 seperti itu. Dan ini FPS ini sebenarnya berfungsi untuk smooth video. Jadi kalau kalian tahu bahasanya frame per second, atau kalian misalkan nih nonton video terus kayak ngerasa patah-patah, nah itu dia diaturnya di FPS gitu. Semakin kecil FPS maka videonya akan semakin patah-patah. Semakin gede FPS maka videonya akan semakin lancar seperti itu dan enak dipandang. Di sini standarnya itu 30. Standarnya ya udah paling standar. Kalau mau, dan di sini baru nyampe 60 fps. Jadi belum nyampe 120 atau 240. Walaupun monitor kalian itu support sampai 240 fps, kalau misalkan OBS-nya ini cuma 60 ya berarti nanti hasil videonya itu tetap saja 60 bukan 240. Oke, seperti itu. Kita ke stream, ini kalau streaming ya. Lalu output, kita ke output. Output ini ada dua mode, simple dan advance. Nah, saya sarankan di simple aja ya. Di video bitrate ini juga tergantung dengan spek komputer kalian. Di sini standarnya 2500. Kalau spek kalian gede, yaitu kalian tambahin aja bisa nyampe 8000. Tapi di sini karena saya menggunakan virtual machine yang otomatis spek PC virtual machine ini rendah ya, jadi saya settingnya default aja 2500. Audio bitrate ini kita standaran aja 160. Software nah di sini video encoder ini sebenarnya ada dua pilihan teman-teman. Kalau kalian menggunakan VGA tambahan, graphic card tambahan. Kalau misalkan kalian ada graphic card tambahan, di sini ada pilihan namanya hardware. Nah, itu karena di sini saya menggunakan virtual machine, tidak ada yang namanya graphic card, jadi dia bawanya software atau dari si prosesornya itu sendiri. Seperti itu. Nah, encoder preset ini itu si rekamannya ini settingannya mau kayak gimana nih? Apakah mau versi low PC usage atau ini tuh direkomendasikan PC yang lambat atau PC spek rendah? Kalau misalkan spek PC kalian tinggi, kalian pilih yang paling bawah. Jadi fungsinya apa? Fungsinya supaya lebih jelas, lebih bagus hasil videonya seperti itu. Audio recorder ini AAC karena saya ini menggunakan virtual machine. Lalu ini hasil recordnya mau diapain, ini settingan rekamannya. Di sini recording part ini tempat penyimpanan nanti rekaman kita. Di sini tempat penyimpanannya itu ada di home Fauzan, atau kalian bisa ubah, kalian ke browser aja, pilih yang mau yang mana. Kalau saya nanti pilihnya yang videos, lalu open, dan dia akan berubah seperti itu. Generate file name without space. Jadi ini ngegenerate atau namain filenya tanpa ada spasi. Nah, recording quality ini ada dua pilihan. Ada namanya SMS stream. SMS stream itu berarti yang tadi ini streaming ini sama, atau kita ada pilihannya lagi. Sebenarnya sama aja sih. Kalau misalkan yang bawah itu lossless quality, artinya dia paling jelek hasil videonya, tapi filenya itu nggak besar banget.
Kalau misalkan yang ini dia pertengahan, kalau yang atas baru paling tinggi. Semakin jelas video, maka semakin besar juga videonya, file videonya. Di sini recording format kita ada banyak pilihan. Nah, di sini ada titik VLV, titik MKV, titik MP4, ya banyak lah. Tapi ya saya sarankan itu yang ini nih, MP4. Mau yang apapun yang penting MP4 ya, karena MP4 itu support di semua perangkat. Ada yang nggak support MKV teman-teman ya di perangkat kayak handphone ataupun apapun itu. Jadi lebih baik MP4, dan MP4 itu dia support ke YouTube. Kalau MKV dia nggak support YouTube. Jadi kalau kalian mau upload video itu harus MP4 dulu. Tapi kalau misalkan kalian lupa menyeting ini, masih MKV, nanti saya kasih tahu caranya supaya nge-convert dari MKV ke MP4. Tetap ada di fitur OBS, teman-teman. Baik, ini udah. Kalau sudah, kita cuma di sini hanya menyeting 3 ini saja, teman-teman. Ada output, audio, sama video. Kalau ini untuk recording ya. Kalau untuk streaming, kalian ke streaming. Nah, ini kalian pilih YouTube-nya seperti ini. Tapi karena kita nggak setting untuk streaming, settingnya hanya untuk rekaman, jadi kita nggak mainin ini. Dan ini tuh cuma teman. Yang lainnya itu cuma ya kalau kalian benar-benar mau jadi streaming ya, atau ngerekam lebih prepare. Tapi karena kalau kalian cuma hanya mau rekaman aja, ya udah cuma 3 pilihan ini doang sih sebenarnya mah. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu ini apa ini? Ini kok YouTube. Cancel aja, yes. Lalu bagaimana cara rekamannya? Sebelum kalian ngerekam, pastikan mic kalian terdetek ya. Caranya adalah ini, kalian lihat aja di sini barnya nih. Kalau bar ini naik, berarti kedetek mic kalian. Kalau ini dia nggak naik atau nggak ada apapun, kayak seperti desktop audio, nah berarti mic kalian nggak namanya kedetek. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak kedetek, kalian rubah aja tadi di bagian setting ke audio. Nah, kalian pilih yang mic ini. Nah, kalian pilih-pilih lah micnya yang mana gitu. Nyampe kedetek ya. Dan ini tuh yang bawah levelnya. Jadi mau seberapa besar mic kalian atau suara kalian yang masuk ke rekaman, atau mau seberapa kecil. Dan usahakan jangan nyampe merah ya teman-teman. Kalau merah nanti suaranya agak resek-resek atau rusak, agak sember lah gitu. Kalau bisa nyampe kuning aja. Oke, baik. Lalu habis itu kalau sudah, kalian pencet recording teman-teman. Start recording. Nah, ini kalian sudah mulai rekaman. Dan di bawah ini muncul namanya CPU sama angka ya, durasi. Di sini ada FPS-nya. Dan ini kalau ini tuh kedua ini untuk streaming ya. Jadi yang ini tuh kekuatan sinyal, yang ini tuh timernya. Jadi udah berapa lama kita live streaming. Kalau ini kanan, ini recording, sudah berapa lama kita nge-record. Kalau CPU, ini penggunaan CPU kita, berapa besar penggunaan CPU kita pada rekaman ini, seperti itu. Dan ini FPS, jadi FPS ini stabil seperti itu. Oke, kalau sudah kalian stop recording. Nah, ini sudah tersave ya, tuh recordingnya ada di sini. Lalu nah di sini kan saya bukan MP4 ya formatnya, tapi MKV. Nah, bagaimana caranya supaya mengkonvert dari MKV ke MP4? OBS sendiri itu punya fitur namanya convert format video, yaitu ada di files, lalu ke Remux recording. Lalu di sini OBS recording, kalian klik ini nih titik 3, pilih audio yang mau dikonvert. Ini kan ada satu doang nih videonya, MKV, open. Nah, ini videonya jadi MP4. Nah, kita bisa mengkonvert banyak video dalam satu proses ya. Jadi sini kayak saya cuma punya satu ya, jadi satu doang. Dan ini pun sudah otomatis ke convert ke MP4 ya. Oke, lalu habis itu kalian ke Remux, nah cepat. Proses ini cepat banget teman-teman. Beda dengan di website ya, atau ya di sebuah website kan banyak tuh website convert video.
Nah, kenapa ini bisa cepat ya? Karena ini dari OBS. Kita ngerekamnya dari OBS, ya prosesnya juga ke OBS. Jadi dia cepat. Lalu habis itu di close, kita cek lagi apakah benar formatnya sudah berubah. Lalu ke ini, lalu kita buka ini. Nah, ini ada dua. Ini format MKV dan ini format MP4. Tuh. Dan dia pun nggak namanya mengurangi resolusinya atau mengubah resolusinya. Baik, kita tes dulu apakah benar. Oke, kita sudah ya, berarti bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada namanya merubah resolusi sama sekali. Baik, oke, mungkin cukup sekian aja untuk video tutorial cara merekam layar di Linux desktop dengan menggunakan aplikasi OBS Studio. Baik, oke, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe.